Selamat datang kembali di channel Made in Lombok. Oke teman-teman, jadi beberapa hari kemarin saya tidak sempat membuat video karena saya sedang mengurus dokumen untuk hasil uji lab dari hasil kebun saya sendiri. Dan ternyata biayanya lumayan setelah saya meminta ke salah satu lembaga, atau ya kita bisa sebut salah satu lembaga yang diberikan wewenang untuk pemerintah kita untuk membuat atau menerbitkan sertifikasi ya. Dan biayanya lumayan. Kesimpulan saya adalah petani akan sulit menjangkau biaya tersebut. Terlebih lagi parameter yang diujikan ternyata sangat ketat ya, apalagi untuk mengirim barang ke luar negeri sana. Ada biaya yang dikeluarkan berdasarkan parameter untuk pengujian. Jadi ibaratnya begini, buat kalian yang menonton video ini, mungkin kalian pernah uji kesehatan kalian ke lab. Jadi di sana ada apa, kalau kalian sakit di bagian perut mungkin kalian harus USG, cek berdasarkan samplingnya darah, urin kah, ataupun sampling yang lain ya, itu berdasarkan parameter tadi teman-teman. Dan begitu juga untuk menguji vanili ya, dan itu memang membutuhkan biaya yang lumayan. Dan akhirnya saya mulai sedikit berpikir, apakah konsep-konsep yang seperti ini memang sengaja dibuat agar mempersulit petani kita untuk mengembangkan produknya atau memproses produknya. Apakah pemerintah tidak percaya bahwa petani kita mampu belajar untuk mengolah produk yang berkualitas? Dan mengapa tidak bisa diperbantukan di masing-masing daerah? Karena pada kenyataannya seharusnya biaya itu mudah dijangkau oleh UMKM maupun petani lokal kita yang ingin mengembangkan produknya langsung. Nah, menarik sebenarnya. Kenapa di sini sangat menarik? Karena begini teman-teman. Sebuah negara yang maju secara ekonomi adalah salah satunya Indonesia. Karena kalian tahu di sektor ekonomi mikro kita sudah dikatakan bahwa mikro kita ini sangat mampu bertahan di situasi yang dibilang resesi dunia pun Indonesia masih bertahan karena memang uang itu beredar dan berjalan dan berputar di masyarakat karena ada warung-warung kecil, sektor UMKM yang tetap mendukung nilai dari suatu perputaran uang di suatu negara itu. Nah, kemudian kalau kita berpikir bahwa konsep membeli green bean ataupun membeli bahan baku dari petani langsung merupakan konsep yang sangat kuno, yang dimana itu sudah berjalan dari sekian lama ya teman-teman. Dan kenapa kita tidak pernah bisa berubah konsep itu, seakan-akan kita dibuat di dalam situasi yang seperti itu, dimana petani kita tidak mampu membuat barang yang berkualitas, atau petani kita tidak mampu mengikuti standar yang diinginkan, sehingga membutuhkan pihak ketiga yang akan mensortir atau memberikan harga yang dimana mereka hanya memproses hal tersebut. It's okay untuk kalau kita berpikir untuk gini ya, untuk perkembangan, cuman efek yang ditimbulkan lagi dan lagi adalah petaninya hanya mendapatkan harga yang pas-pasan teman-teman. Sebenarnya ini harus dipikirkan oleh pemerintah karena ini bukan lagi rahasia ya. Sebuah komoditi apapun itu di Indonesia pasti banyak politiknya teman-teman. Bahkan minyak goreng pun kemarin seperti itu ya. Dan sebenarnya konsep ini sangat mudah sekali dibelah atau diterobos ya. Karena apa? Karena ini membutuhkan suatu gagasan yang dimana ini harus menggabungkan sektor akademisi dan juga sektor hulunya ini jadi satu teman-teman. Dan itu dibentuk sebuah ide dimana
Dihapuskanlah yang ribet-ribet ini. Buktinya saja PT perseorangan sekarang sudah diizinkan, dan itu hanya biaya 50.000 PNBP saja. Kalian mendaftar di ahu.go.id di Kemenkumham, kalian sudah bisa membuat PT. NIB, OSS berbasis RBA ya, yang katanya OSS sekarang berbasis resiko. Sangat mudah untuk membuatnya. Harusnya untuk laboratorium dan pengujian hasil dari produksi atau hasil fermentasi hasil pertanian seharusnya lebih dipermudah lagi. Agar apa? Agar petaninya juga bisa merasakan efeknya ya, dan tidak hanya menikmati dari hasil green bean yang kalian akan dibeli harga 130, bahkan ada yang sampai paling tinggi 350 ya kemarin green bean. Let's see sekarang 1 kg green bean akan menghasilkan 5 kg green bean vanili akan menghasilkan 1 kilo. Kita akan berpikir seperti itu karena itu adalah berada di teori. Dan kalian kalikan sendiri teman-teman, berapa jumlah profit yang didapat oleh pihak ketiga ketika membeli green bean. Dengan sebuah kekuatan dari sertifikat produk, itu merupakan kunci besar suatu produk bisa dikirim ke luar negeri. WTO itu adalah organisasi besar dunia yang mengatur ya teman-teman, bahwa perlindungan konsumen itu harus bersih, sehingga kita kalau mau ekspor itu ada namanya sertifikat fitosanitari. Nah, fitosanitari ini merupakan sebuah perjanjian yang disepakati dan sudah diatur oleh undang-undang kita juga, ada aturannya, saya lupa cuman di sini, nanti saya tuliskan aturannya. Ini agar melindungi konsumen yang akan membeli produk kita sebenarnya. Fitosanitari ini sangat mudah di balai karantina. Cuman untuk hasil labnya kita ini, karena sebuah produk tentunya harus diberikan hasil lab yang mutlak agar bisa dipatenkan atau diketahui konten di dalam produk tersebut. Semoga saja kedepannya akan ada bantuan atau akan ada konsep baru maupun ya kita bisa bilang program yang dapat membantu atau memecahkan hal ini. Jadi petani kita mampu untuk memproduksi sendiri seperti UMKM. Karena apa? Saya adalah UMKM dan saya bangga dengan buatan produk saya. Karena apa? Saya memilih dengan kopi yang berkualitas, di mana saya mau nanam kopinya sendiri, kemudian saya memilihnya, memprosesnya sampai ke tangan Anda. Dan saya jamin kalian mendapatkan kualitas yang terbaik dari hasil yang ada. Jadi saya ingin menerapkan konsep ini juga ke hasil pertanian lainnya, sehingga apa? Pemerataan terhadap seluruh petani di Indonesia. Oke, segitu saja untuk video kali ini dari Made in Lombok. Semoga video ini memberikan manfaat dan juga memberikan kalian inspirasi. Sampai berjumpa di video Made in Lombok selanjutnya.